Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat pagi untuk semua. Baiklah, hari ini kita akan melakukan pendampingan. Saya sebagai fasilitator menjadikan ini karena tidak ada ibu, hanya saya sendiri. Maaf saya tidak menyalakan kamera karena terkendala jaringan ya Pak ya. Hari ini karena kita masih berada dalam masa pandemi, jadi kita akan membahas satu topik yang menarik. Saya punya penawaran di sini, bagaimana kalau kita membuat bahan ajar yang relevan dengan PJJ. Ini cuma penawaran Bapak ya, tapi saya mau dari Bapak-Bapak ini memasukkan ide, memberikan topik, kira-kira apa yang harus kita bahas dalam pembelajaran masa pandemi ini. Silakan ditulis di ini ya, pakai sticky note. Ya. Silakan Bapak-bapak menulis ya. Oke, sudah ada yang PJJ dengan blended learning, boleh. Kemudian membuat model pembelajaran efektif. Baik, ada 3 ya. Ada 3 yang saya dapat lihat di sini. Nah, kira-kira siapa yang menuliskan PJJ dengan blended learning, mungkin bisa diterangkan maksudnya di sini, Pak. Silakan. Oke, baik, Ibu Fasilitator. Kenapa saya menawarkan pembelajaran jarak jauh dengan blended learning? Karena blended learning itu merupakan penggabungan ya antara pembelajaran online dan pembelajaran offline. Jadi asinkron dan sinkron. Ini itu adalah gabungan antara pembelajaran offline dan online. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya mau mencari tahu, coba terangkan yang penting ini membuat modul pembelajaran, silakan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Saya memilih membuat modul pembelajaran di sini karena saya melihat bahwa pembelajaran di pandemi ini adalah anak-anak dilarang datang ke sekolah, di mana siswa harus belajar di rumah. Nah, perlu kita ketahui bahwa tidak semua siswa itu memiliki jaringan yang bagus dan tidak semua siswa mempunyai HP Android. Nah, oleh karena itu untuk memudahkan agar siswa tetap belajar, bagi mereka yang tidak mempunyai media Android yang bagus, maka guru membuat modul, di mana modul itu dilengkapi dengan materi dan disertai dengan petunjuk dan cara kerja di dalamnya, agar anak tetap bisa belajar berdasarkan tuntunan yang ada di dalam modul tersebut. Nah, Pak Nasir, terima kasih, dan tadi Pak Dirlan juga terima kasih. Sekarang berarti yang terakhir, tanggapan terakhir dari Pak Burhan ya, pembelajaran efektif. Silakan Pak Burhan menerangkan kepada kami idenya ini. Ya. Okay. Pembelajaran efektif itu ya pembelajaran yang dilakukan melalui langkah-langkah, di mana pembelajaran ini bisa juga dilakukan pada situasi lokal, bisa juga dilakukan pada saat pandemi ini, tergantung bagaimana kita mensiasatinya. Itu barangkali ya, sekian. Oke Pak, iya, terima kasih. Berarti saya dapat menangkap ya Pak Burya, berarti terkait dari strategi pembelajaran kita di sini ya, menggunakan pendekatan dan metode model yang bervariasi, mungkin seperti itu ya. Terima kasih kawan-kawan. Sekarang kembali ke Jamboard kita ya. Kita memilih dulu kira-kira topik yang mana yang paling bagus kita bahas untuk saat ini. Boleh diberi tanda ya Pak ya, kira-kira yang mana yang paling menarik untuk kita bahas kali ini. Oke, masih ada lagi? Pak Muhammad Nasir sudah? Oh. Oke, nah sesuai dengan kesepakatan kita lihat suara terbanyak ya Bapak-Bapak ya. Berarti hari ini kita akan membahas topik PJJ dengan blended learning. Baik, hari ini kita sudah menemukan topik yang menarik untuk kita bahas. Nah sekarang kita cari tahu dulu blended learning ini seperti apa, ya. Mungkin topiknya akan kita bahas dulu, blended learning ini seperti apa. Sekarang waktunya Bapak-Bapak menulis, apa sih pembelajaran blended learning ini? Oke, silakan ditulis Bapak-Bapak. Oke, silakan ditulis. Pelajaran yang memadukan pertemuan tatap muka. Oke, bagaimana Bapak-Bapak? Hanya sebegitu ya? Ya, itu ya. Oke, baik. Di sini saya menangkap bahwa
pembelajaran blended learning itu adalah pembelajaran yang dilakukan dengan memadukan antara pertemuan tatap muka atau daring. Di sini ada juga yang mengatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan classroom dan kunjungan rumah atau offline. Selanjutnya anak bisa belajar mandiri. Nah baiklah, kira-kira di sini kita biasanya kan ada sekolah yang tidak memiliki akses jaringan yang cukup. Kira-kira bagaimana Bapak-Bapak di sini bisa memberikan masukan apakah blended learning ini bisa dilakukan di semua sekolah atau bagaimana Pak? Atau ada masukan lain kira-kira bagaimana mengefektifkan pembelajaran PJJ ini yang menggunakan blended learning? Mungkin Pak Dirlan, Pak saya kira semua sekolah bisa melaksanakan ini karena kan sekolah itu letaknya berbeda-beda. Mungkin kalau sekolah dalam kota tidak perlu menggunakan teknik ini karena jaringan bagus dan rata-rata siswa yang berada dalam kota itu rata-rata mempunyai kemampuan materi untuk memiliki Android. Sementara siswa yang berada di luar kota itu, utamanya yang daerah-daerah yang pegunungan yang jauh, biasanya kan mereka susah jaringan. Nah, tapi tidak semuanya, ada juga daerah lokasi yang bisa memperoleh jaringan dan ada juga yang tidak memperoleh jaringan. Makanya menggunakan dua teknik ini, menggunakan gabungan luring dan daring. Bagi yang memiliki jaringan yang bagus bisa digunakan dilakukan pembelajaran dengan daring online, sementara yang tidak mempunyai jaringan dilakukan secara luring. Ya, mungkin ada pendapat lain Pak Dirlan, mungkin kira-kira kendala apa yang biasa terjadi, yang biasa Bapak rasakan pada saat melakukan pembelajaran blended learning? Mungkin Pak Dirlan bisa menjelaskan. Ya, oke. Kalau berbicara tentang kendala ya, dalam pembelajaran daring itu semua ada kendala. Kalau full online, biasanya kendalanya itu banyak, terutama adalah persoalan jaringan, kemudian kuota siswa, kemudian pada siswa itu terkadang HP yang digunakan itu dibawa oleh orang tuanya. Jadi nanti dalam waktu tertentu, misalnya sampai malam orang tuanya baru kembali. Nah, anak-anak itu tidak bisa mengikuti pembelajaran online di pagi hari yang dilakukan oleh guru. Nah, makanya dengan menggunakan blended learning ini adalah suatu solusi atau alternatif untuk mengantisipasi siswa yang tidak bisa belajar daring, belajar online. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak. Mungkin Pak Burhan ada tambahan terkait kendala yang dilalui pada saat melaksanakan blended learning. Silakan Pak Bur. Ya. Jadi terima kasih. Saya melihat bahwa pembelajaran blending bisa dilakukan di semua sekolah sesuai dengan situasi yang terjadi pada sekolah itu. Bisa dilakukan dengan. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk jawabannya, luar biasa ya jawabannya. Artinya blended learning di sini kan juga memiliki banyak model ya Pak. Ya, ada private class, ada rotation class dan lain sebagainya. Jadi mungkin kita bisa menggunakan sesuai kondisi yang ada di lapangan. Ya, seperti itu. Dan untuk terakhir di pertemuan kita ini kira-kira ada masukan tidak untuk para guru yang ingin melaksanakan proses pembelajaran dalam masa PJJ ini menggunakan blended learning? Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini? Silakan. Blended learning ini merupakan solusi terbaik untuk PJJ, di mana memberi semua hak akses bagi seluruh siswa yang memiliki fasilitas dan dukungan yang memadai. Dia bisa melakukan dengan offline, dengan daring, dengan online. Kesimpulan dari teman-teman sekalian bahwasannya untuk melaksanakan pembelajaran blended learning ini kan ada sinkronus, asinkronus juga ada ya Pak ya. Misalnya di kota pun sebenarnya anak-anak bisa saja mereka pada saat belajar online mungkin kita mengadakan Google Meet misalnya, tapi ada anak yang terlambat dan mungkin mereka bisa mengakses pembelajaran mereka ketika mereka bisa online kan biasanya mereka terkendala bukan jaringan tetapi mungkin kuotanya habis begitu Pak ya. Jadi pas mereka masuk mereka bisa mengakses dan mereka bisa belajar mandiri ya Pak ya, mandiri pada saat mereka mendapatkan jaringan. Jadi guru hanya memberikan materi di Google Meet kemudian mengirimkan tugas, link tugasnya dan guru bisa menentukan bahwa pengumpulan tugas sampai jam sekian ke jam sekian pengerjaan dan sampai jam sekian yang harus dikumpulkan. Jadi anak tidak kesusahan untuk mengirim tugasnya dan misalnya anak terlambat untuk masuk dalam materi kan ada rekaman Google Meet juga yang bisa guru kirimkan kepada siswa begitu ya Pak ya. Terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah materi hari ini sangat menarik
Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak ya sebagai fasilitator. Alhamdulillah kita bisa menarik kesimpulan pada sore hari ini, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.